Bani, ngobrol sebentar ya Mas. Sebentar Mas. Mas, Oke Pak, kira-kira agenda hari ini tuh apa ya Pak? Ya, jadi sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini dengan nomor perkara 783 dengan pihak penggugat adalah dari Lulu Luciana atau yang dikenal dengan Lulu Tobing, itu adalah mendengarkan atau hasil mediasi. Ya, hasil mediasi hari ini. Jadi agendanya mendengarkan hasil mediasinya. tadi kedua belah pihak datang Pak. Kalau dari pihak penggugat, Lulu Tobing hanya dihadiri atau oleh kuasanya. Sementara Buni Mulyana itu hadir sendiri di persidangan. Pak, poin-poin apa aja Pak ya hasil dari mediasi Iya. kemarin yang disampaikan pada hari ini? Ya, jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian. Ya, berhasil sebagian. Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati. Apa Bisa aja disebutkan Pak yang disepakati belum dan yang disepakati tidak? apa, yang disepakati apa Pak? Ya, kalau semuanya disepakati berarti perkara itu dicabut. Nah, ternyata ini perkara ini berlanjut berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan. Dari pihak siapa kesepakatan itu tidak terjadi Pak? Ya, itu adalah terjadi di dalam mediasi. Ya, jadi dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan. Yang keluar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebagian. Kalau begitu, dari sisi Mbak Lulu, apa yang dia setujui? Apa aja Pak yang disetujui Ya. poinnya? Karena ini sifatnya berhasil sebagian, tentu ada pembicaraan di antara kedua belah pihak dalam persidangan. Nah, menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga itu belum terjadi kesepakatan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Oh, Pak, apa aja yang menjadi kesepakatan di mediasi itu? Iya poinnya Pak. Poinnya. Nah, di dalam mediasi, hasil mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara. Itu disepakati. Sebesar berapa? Lalu apa lagi Pak? Hanya itu yang disepakati tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara. Nominalnya berapa Pak? Nominalnya Sekitar berapa? sekitar 50 juta. Per bulan. Iya, Bulan. itu selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua. Kalau yang tidak disepakati apa aja? Nah, yang tidak disepakati inilah tentang dalil-dalil perceraiannya. Ya, itu tidak disepakati. Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut. Nah, karena tidak disepakati berlanjut pemeriksaan perkara. Artinya tetap ingin bercerai gitu ya? Iya, tetap ingin bercerai. Pak, maksudnya 50 juta selama masa perkara ini berjalan itu maksudnya gimana? Iya, selama masalah ini selesai. pemeriksaan perkara berjalan. Itu hasil kesepakatan mereka dalam mediasi.
Berarti setelah perkara ini selesai gitu udah nggak? Ya tidak berlanjut lagi. Oh. Ya. Nah, sejauh ini banding masih berupaya untuk merujuk atau Dari pihak banding? yang digugat. Iya, kalau kita melihat dengan kehadirannya, berarti kan berupaya membela dirinya. Ya tentang apa dalil-dalil yang diajukan oleh Lulu Tobing. Ya. Kalau kehadir, berarti kan berupaya untuk membela diri. Sudah selanjutnya kapan, Pak? Nah, ini sidang selanjutnya itu dilaksanakan secara elektronik. Oh. Jadi tidak hadir lagi di persidangan. Iya, sampai masuk sidang pembuktian. Jadi untuk menjawab jawaban dari pihak tergugat itu lewat elektronik, duplikasi. Begitu juga replik dari pihak penggugat Lulu Tobing, demikian juga dengan dupliknya. Nah, nanti pada saat sidang pembuktian mereka bertemu lagi di persidangan untuk memeriksa bukti-bukti. Itu wajib datang. hadir, Pak, ya, kedua-duanya. Ya, kalau sudah memberikan kuasa, boleh kuasanya hadir, boleh juga untuk hadir dua-dua. Tapi untuk kan ini bukti, pemeriksaan bukti, ya, apakah mereka mau hadir, itu silahkan. Yang jelas, mereka sudah memberikan kuasa, baik penggugat maupun tergugat. Sidangnya sendiri tetap tertutup ya, Pak? Iya, karena ini adalah perkara perdata khusus atau perkara perceraian yang menyangkut masalah rumah tangga, sidangnya tetap tertutup. Pak, sejauh ini dalam menangani perkara ini pihak pengadilan mengalami kesulitan atau tidak? Iya, ya pengadilan dalam menangani perkara ini biasa-biasa saja, tetap sama dengan perkara yang lain. Iya. Kalau pembacaan gugatannya, Pak? Nah, kalau sudah masuk pembacaan gugatan itu harus terbuka untuk umum, Oh. wajib. Tetapi dalam pemeriksaan perkara itu, karena ini adalah perkara perdata perceraian menyangkut masalah keluargaan, itu adalah tertutup untuk umum. Itu hukum acaranya yang mewajibkan begitu. Justru kalau tidak tertutup untuk umum, nanti putusannya semua adalah batal demi hukum. Pak, ada membahas soal harta gono gini kah, Pak? Ya, sepanjang dari surat gugatan tidak ada menyangkut masalah harta gonogini. Kalau anak, Pak? Iya. Oh iya, belum punya. Itu masuk poin kah? Maksudnya mas poin Bahwa dulu tidak ingin punya anak seperti pengakuan pengacara kami. itu tidak ada. Itu Iya, tidak ada dalam menyangkut masalah anak karena memang mereka tidak punya anak. Iya, ya kan bisa saja Pak kalau tidak ingin punya anak. itu tidak ada Tidak, dalam surat gugatan. tidak. Alasannya gitu. Kalau IPT sendiri tanggal berapa, Pak? Jadi penundaan sidang itu adalah 1 pekan. Berarti dari hari sekarang, pekan depan adalah tanggal 29. Setelah itu tanggal 1 pekan lagi. Iya. Jadi per pekan ditundanya. Alasannya Pak dulu gugat suami Ada KDRT atau apa, Pak? kata KDRT Pak atau Itu sudah menyangkut masalah pokok gugatan, tentunya akan dibahas dalam persidangan. Apa penyebabnya dan kenapa? Karena itu sudah menyangkut masalah pokok perkara, tentu di dalam persidangan tertutup untuk umum. Iya. Berarti Pak, dugaan KDRT atau pihak ketiga itu tidak ada atau ada? Tidak ada. Dugaan KDRT Takut nggak salah ada, kutip. Pak? Ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Iya, Pak. terima kasih rekan-rekan sekalian. Nama- Selamat bertugas. Nama lengkap sama gelar mungkin. Iya. Nama lengkap Dr. Khairuddin